Tuhan itu kan tujuan kehidupan. Kalau orang berkata Tuhanku ini, Tuhanku itu, ya monggo silakan berbicara tentang. Tapi jujurlah dengan hatimu, jujurlah dengan rasamu. Tuhanmu apa saat ini? Seperti marak sekarang ini yang banyak yang mengklaim dirinya Habib, turunan Nabi dan lain sebagainya, tapi orang-orang kita itu malah merunduk-runduk kan. Setuju nggak jenengan? Ya inilah kepintaran penjajah-penjajah itu. Dan yang paling lebih gila lagi itu penjajah dari orang-orang yang diselusupi, yang berbentuk orang Nusantara sendiri. Karena mereka hanya berpikir tentang perutnya sendiri, berpikir tentang golongannya sendiri, tidak pernah berpikir tentang akan semuanya ini, tentang Nusantara ini. Kalau ada pun yang berpikir tentang itu, akan dicemooh, akan dikucilkan, akan disendirikan. Itu yang terjadi. Makanya saya sampaikan, detik ini pun kita itu belum merdeka secara ideologi, belum merdeka tentang ekonomi, belum masuk itu tadi. Hanya dimulai di 2004. Satukan pikiran, satukan hati, satukan rasa, satukan ilmuwan kita. Ayo bangkit putra wayah, anak turun dari leluhur-leluhur Nusantara. Monggo, yang ada di ujung timur, yang ada di ujung barat, yang ada di ujung utara, yang ada di ujung selatan, yang di tengah, ayo satukan diri. Putra wayah, bangkit, lepaskan embel-embelmu, lepaskan baju-bajumu yang menyelubungi dirimu, yang menjadi kebanggaanmu tentang budaya, tentang realita, tentang spirit dari bangsa luar, yang mengkerdilkan dirimu sendiri. Bicara tentang Habib dan lain-lain, saya tidak komen karena realita yang saat ini terjadi begitu. Tapi saatnya nanti alam akan menuntun kebenaran yang sebenar-benarnya. Benar, sejati ini akan turun dengan terjadi. Sejati ini akan turun, akan menguak itu semua, akan membuka itu semua, dan mengembalikan itu. Berangkat dari siapa? Dari diri, dari jiwa-jiwa kita sendiri, yang merasa tergugah dari hati terdalam, dari rasa terdalam, dari intisari kehidupan di dalam pribadi setiap manusia, anak turun dari Nusantara. Monggo silakan lagi. Ini tentang ajaran ya Kang. Kita tahu semua bahwa ajaran yang paling besar, yang paling diminati adalah ajaran dari Timur Tengah. Kalau kita sebut Timur Tengah, semua sudah paham ya Kang. Jadi seperti ini, mengenai Tuhan Allah. Sebenarnya Tuhan Allah itu di mana sih Kang? Kok mereka berbondong-bondong ke sana untuk mencari, katanya kalau sudah pergi di sana dosanya hilang, ya toh, akan masuk surga dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Tuhan itu sendiri di mana sih Kang? Nah, itu pertanyaan umum dari kami yang belum paham. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bicara tentang ketuhanan, bicara tentang spirit, ini loh, maaf-maafan, ini disaksikan alam raya ini. Angin bertiup sangat kencang bersama dengan mendung,
juga alam raya ini, semesta alam ini merestui pembicaraan ini. Kalau bicara tentang Tuhan, Tuhan itu kan tujuan kehidupan. Kalau orang berkata Tuhanku ini, Tuhanku itu, ya monggo silakan berbicara tentang itu. Tapi jujurlah dengan hatimu, jujurlah dengan rasamu. Tuhanmu apa saat ini? Kalau kita bicara tentang sebenarnya tentang suatu bentuk yang seharusnya disampaikan, kita bicara itu tentang hidup. Hidup. Makanya tadi tak sampaikan, leluhur Nusantara itu begitu selarasnya, begitu mencintainya, begitu komunikasinya dengan alam semesta. Karena para leluhur Nusantara itu paham benar. Pohon punya kehidupan, hewan punya kehidupan, tanah, air, bumi, dan macam-macam punya kehidupan. Sementara kita manusia punya pun kehidupan. Hidup yang berada di manusia, hidup yang berada di hewan, hidup yang ada di tanaman, hidup yang ada di laut, semuanya dari kalimat hidup. Urip, ada urip, ada hidup di dalamnya. Kalau menyatakan manusia paling monggo itu silahkan, itu wilayahmu. Tapi jangan pernah menyampingkan tanaman itu ada hidup, di hewan itu ada hidup, di alam raya itu ada kehidupan selain daripada manusia, yang semuanya hidup. Orang mengatakan ini tuh monggo silakan, hidup, life. Ya itulah yang dicari sebenarnya. Karena hidup itu adalah bentuk persatuan kesatuan. Seperti contoh jasad manusia. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Kalau tangan menyatakan tangan hidup, tidak bisa. Kepala menyatakan kepala hidup, tidak bisa. Badan menyatakan badan hidup, tidak bisa. Yang dikatakan hidup menyatunya keseluruhan. Ya inilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwah, yaitulah ajaran leluhur kita, yaitulah ketuhanan dari leluhur-leluhur kita yang begitu selarasnya, begitu indahnya menyatu dengan alam raya, saling menghormati, saling menjaga, saling mencintai, saling memberikan kasih sayang. Kalau ada ajaran yang menyatakan bahwasanya ini boleh dibunuh, ini boleh dibunuh, ini dengan kemauannya sendiri, sebentar, apakah itu ajaran tentang kebenaran? Apakah itu ajaran tentang kesucian? Tidak. Ayo, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada nuranimu, tanyakan pada rasamu. Boleh mereka klaim, semuanya lah. Semuanya, kita bicara bukan dari Timur Tengah saja. Semua ajaran itu, pembawa-pembawa ajaran itu pasti akan menyatakan, seperti orang jualan akan menyatakan jualannya itu paling enak, paling bagus, paling macam-macam, pokoknya paling orang jualan. Tapi kalau berkata dengan hati nurani, berkata dengan rasa hati yang terdalam, akan beda jawabannya. Dan yang tahu ada pada diri Anda sendiri, pada jiwa-jiwa Anda, pada spirit-spirit Anda sendiri. Monggo dibuktikan dengan seksama, diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Angin begitu indahnya ini menemani kita di saat kita bicara tentang ajaran leluhur. Ya inilah sebenarnya sang bayu, sang angin yang memberikan kehidupan, menjadi nafas buat kita. Keluar masuk dengan indahnya, dengan damainya, dengan cintanya, tanpa kita harus minta. Kalau ada ajaran yang memaksakan ini, memaksakan itu, ayo kita pertanyakan lagi. Tanyakan pada hatimu, tanyakan pada rasamu, tanyakan pada diri sejatimu. Itu yang terjadi jawabannya.
Monggo silakan yang lain. Satu pertanyaan lagi setelahnya kita tutup. Ini tentang itu Kang, tentang leluhur ya Kang ya, tentang kehidupan setelah kematian Kang. Banyak kita dengar kalau di pengajian-pengajian, kalau kita sudah meninggal dunia itu sampai sana itu adanya surga dan neraka. Nah, menurut pemahaman Nusantara, pemahaman Jawa Nusantara, neraka dan surga itu sekarang. Nah, untuk pemahaman jenengan sendiri itu seperti apa? Sebenarnya kalau orang Jawa, swarga itu saka tembung swaraning raga. Neraka itu kok saka tembung nerangke barang kang murka. Oh iya, Kembali iya. kepada raga manusia. Karena itu tadi, ajaran leluhur kita, hidup dibekali dengan piranti, dengan alat substansi macam-macam seperti tangan, seperti otak, segala macam-macam. Ini adalah alat kehidupan. Kalau semuanya mereka ini menyatakan kedamaian, kebahagiaan, suarane rogo menyatakan ini nikmat, ini damai, ini bahagia, siapa yang bisa memungkiri? Tapi di sebaliknya ini sakit, ini mengecewakan dan macam-macam, nerangno barang murka, yang ada keputusasaan, kekecewaan, apa itu gak neraka? Masih mau dicari di mana lagi? Mau dicari di sana-sana? Loh, kita itu nggak panitia kok beraninya mengklaim begini begitu alam sesuatu yang belum terjadi. Monggo lah, yang penting ayo kita itu hidup damai, hidup selaras dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan alam raya. Ayolah selaras, ayolah berkomunikasi, ayolah saling mencintai, ayolah saling menghormati, ayolah. Itu ajaran Nusantara. Jangan merasa aku manusia yang lebih kuasa, jangan. Tapi ayolah bersatu, ayolah saling menyayangi, ayolah saling mencintai, ayolah saling merangkul satu sama lain, ayolah buktikan bahwasanya Nusantara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Lepaskan bajumu, agemanmu yang macam-macam, yang menyiksa yang alam yang lain, yang menghakimi alam yang lain, yang menghakimi ini dan itu. Ayolah, karena kita bukan apa dan siapa, tapi kita adalah bagian dari alam raya yang tidak bisa hidup tanpa mereka itu semua. Ayolah saling mencintai, ayolah saling menyayangi, ayolah saling menghormati. Buktikan leluhur Nusantara itu begitu adanya. Kurang lebihnya begitu Kang. Monggo satu lagi. Wis kan? Sudah, kurang lebihnya begitu. Nyun sewu kalau saya terlalu berapi-api, jujur, karena saya sangat terharu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang selama ini masih banyak jadi polemik di otak kita, di hati kita yang belum terjawab. Semoga dari sekelumit tentang apa yang saya sampaikan kurang lebihnya minta maaf. Semoga alam raya ini, semesta alam ini, di titik ini, di Kadewan ini semua merestui, alam raya ini merestui untuk kembalinya, bangkitnya Nuswantara. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Rahayu, 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 samyo mulya mukti saindenge gelar jagat. Rahayu, 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 samyo merdika sahe. Terima kasih. Sampan ngene Kang. Sampan ngene. Rahayu. Nuwun, nuwun, matur nuwun.